Cerita Karina, pemilik Smoothies R, usaha jus viral di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang pernah alami kerugian namun bangkit kembali sebab terapkan digital marketing. Smoothies R merupakan nama produk yang belum lama ini melejit di kalangan masyarakat kota Bau-Bau. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM ini memasarkan jus dengan rasa buah yang kental dan nikmat. Kedai jus ini beralamat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum. Jika dari Pelabuhan Murhum Bau-Bau, perjalanan dapat ditempuh 2,8 km dengan menggunakan motor atau mobil. Gerainya dibuat persis di samping jalan raya dengan pohon gersen terdapat di sampingnya. Saat berkunjung siang hari, gerainya sangat ramai pengunjung. Antrian panjang terjadi pada siang hari, apalagi ketika matahari sedang terik. Salah satu daya tarik jus ini sebab rasa buah yang sangat terasa. Ditambah lagi lokasi menunggu di bawah pohon gersen yang rindang. Meskipun masih berjualan dengan lokasi sempit, sederhana dan di depan rumah, jus ini menjadi incaran. Bukan karena tempatnya, melainkan rasa konsisten juga tidak pelit dengan potongan buah yang disajikan. Namun sebelum mencapai omset besar saat ini, Smoothies R pernah tutup sebab mengalami kerugian. Pemilik kedai Karina mengatakan, tahun 2024 usaha miliknya terpaksa tutup sebab tidak laku dan alami kerugian. Kurang lebih 4 bulan tutup, Karina berpikir untuk kembali melanjutkan dengan membenahi berbagai hal. Pembenahan dilakukan secara bertahap, mulai dari rasa, tampilan, sampai strategi marketing yang digunakan. Saat ini pun ia mulai memasuki ranah media sosial yakni TikTok untuk memasarkan dagangannya. Strategi marketing yang dicobanya juga tidak serta-merta langsung berhasil. Perlahan ia mulai berjualan di sosial media, usahanya perlahan-lahan bangkit kembali. Orderan mulai banyak, membuatnya lebih konsisten untuk membuat konten marketing. Hingga Oktober 2025, konten Smoothies R booming di TikTok. Sejak itu penjualan meningkat bahkan sampai 8 kali lipat dari sebelumnya. Wanita muda ini mengaku masih tidak percaya dengan keberhasilan usahanya. Padahal Smoothies R dimulai hanya untuk mengisi kekosongan waktu kuliah. Kegemarannya mengkonsumsi jus mengantarkannya mengulik resep miliknya sendiri. Ia juga menjelaskan memori saat menjajakan dagangannya secara online via Facebook. Kala itu ia membawa dari rumah ke rumah. Namun kini pelanggan tetapnya berdatangan setiap hari untuk membeli dagangannya. Ia berpesan pada anak muda agar jika memulai sesuatu harus konsisten jika ingin mencapai apa yang ingin digapai. Ya Allah. Sabar kakek. Pola medula di dalam pi lagi bertambah dengan drama. Kemudian mangga itu loh. Kakaknya cantik banget, ayo minum jus. Nanti ada di TikTok. Kita wawancara di TikTok. Ada sebagai lain ini. Ada kita duduk dulu aja nanti depan kok. Mangga 3 smoothies. Ada mangga 3. Ibu kan sabar kita di mobil aja.
untuk struggle mendapatkan buah di Kota Bau-Bau, apakah ada kesulitan sendiri? Sebenarnya secara keseluruhan untuk mendapatkan buah segar di Bau-Bau itu tidak begitu sulit. Kendala-kendala yang ditemukan itu kecuali pada saat-saat misal tidak setiap buah itu tidak selalu tersedia banyak di setiap musim. Misalnya mangga punya musim tertentu yang tersedia banyak, begitu juga alpukat dan buah-buah lainnya. Namun hal-hal itu bisa kemudian ditanggulangi dengan adanya market-market besar seperti yang ada di Plaza atau Lipo. Kalau mungkin pesan untuk anak-anak muda, karena kakaknya juga kan masih muda tapi sudah membuka usaha di usia muda, itu apa? Pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, jangan takut untuk mencoba, terus konsisten terhadap apa yang kalian sedang usahakan. Pokoknya yakin saja kalau suatu saat itu apa yang kalian usahakan saat ini pasti menemukan hasil yang baik sesuai dengan yang telah kalian usahakan secara konsisten dan penuh keyakinan. Intinya adalah kalian harus konsisten dan penuh keyakinan ketika ingin menjalankan sesuatu, utamanya dalam bidang bisnis. Kak, saya dengar sempat tutup waktu membuka usaha ini. Itu boleh diceritakan itu seperti apa? Iya, pada tahun 2024 itu saya menemukan struggle yang cukup besar di usaha yang lagi saya jalankan. Bahkan itu pernah saya melewati fase-fase bahkan satu hari itu sama sekali tidak ada pembeli gitu. Nah, pada saat itu kemudian saya pada saat musim hujan ya, karena sangat sedikit pembeli yang saya dapatkan, yang kemudian saya tidak mendapatkan keuntungan dan lebih banyak merugi, saya sempat tutup usaha jus dan smoothie share ini sekitar 3-4 bulan. Karena itu tadi merasa penjualannya sama sekali turun drastis. Lebih banyak mengalami kerugian dibandingkan keuntungan. Terus kenapa akhirnya memilih untuk bangkit kembali? Iya, pada saat itu lagi saya kembali lagi ke keyakinan dan konsistensi bahwa saya harus semangat dengan apa yang sudah saya mulai. Saya harus berani mengambil resiko dengan hal-hal yang sudah saya mulai. Ya, saat itu kemudian saya belajar kembali apa-apa kira-kira yang masih kurang di usaha saya ini, entah itu dari segi rasa atau segi tampilan atau segi strategi marketing. Nah, pada saat tapi itu tidak serta-merta kemudian saya lakukan semuanya. Saya lakukan satu persatu. Dari pertengahan sampai akhir 2024 kami melakukan perbaikan-perbaikan rasa. Pada tahun 2025 kami konsisten dengan tampilan dan juga menjaga konsistensi rasa. Nah, pada saat mulai pertengahan 2025 itu saya mulai belajar terkait strategi-strategi marketing digital yang selama ini tidak pernah saya coba. Salah satunya yaitu saya mulai memasuki ranah media sosial, yaitu akun TikTok. Nah, pada saat itu dan juga Instagram. Tapi pada saat itu saya coba untuk buatlah video di TikTok. Nah, video pertama saya itu belum FYP, tapi penjualan saya sudah mulai meningkat pada saat saya mulai bergabung untuk mengupload di TikTok. Nah, kemudian puncaknya itu pada Oktober 2025. Nah, saat itu betul-betul video dari Jus dan Smoothies R ini tembus FYP. Dan hasilnya penjualan kami itu meningkat sekitaran 7-8 kali lipat dibandingkan penjualan-penjualan sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.